Itu juga jadi jawaban kenapa Indonesia tidak pernah tumbuh lebih dari 5% belakangan ini. Kayak orang tuh mau gerak tapi kekurangan darah. Nah, darah masuk tapi nggak cukup. Lebaran tahun ini tuh sedih banget, nggak kayak Lebaran. Oleh-oleh tuh rendah sekali. Padahal biasanya tuh naik omsetnya tuh 3-4 kali lipat minimal. Kalau dari sisi pendeknya mungkin ya, tapi contingent liability sih sampai kapan daya tahan ekonomi kita ini gitu loh. Itu kan kita udah efisiensi, anggarannya direalokasi untuk sesuatu yang menciptakan multiplier effect. Ternyata yang kita harapkan reshifting itu ternyata enggak, duitnya tuh kemana gitu. Di masyarakat tuh masih tergantung likuiditas pemerintah kok. Proyek-proyek konsumsi, pencairan segala macam. Aduh, cara yang kemarin makanan aja nggak turun. Kita sekarang bebas bergerak kemana-mana tapi duitnya nggak ada. Dulu masih. Kalau kita bandingin dengan COVID 2020, kita better atau enggak sih? Saya mungkin akan lebih banyak ke akademisi ya, dari sisi praktisinya. Nanti di sini tentu ada Pak Yanuar dan Pak Wija juga ya. Pak Wija hibrid ya, bisa akademisi, bisa praktisi. Bisa aja masih hibrid itu. Saya mungkin karena sudah ada praktisinya, saya lebih ke akademik ya. Boleh kembali ke modelingnya dulu ya Pak, karena pemirsa kita kan harapannya juga ini banyak dari dunia akademik ya, tapi bukan yang non akademik pun mungkin kita refresh kembali lah, karena kadang-kadang kan sekarang tuh muncul buat apa sih teori, kayak teori nggak bisa menjelaskan yang kondisi sekarang yang very complicated gitu. Nah tapi menurut saya itu kurang tepat, bahwa teori tetap bisa menjelaskan, tetap ada teorinya, karena di dalam teori ekonomi kan kita selalu asumsinya itu ceteris paribus. Nah itu jadi yang lain tetap, yang lain konstan. Jadi sebetulnya karena ini sekarang nggak bisa kita terapkan asumsi ceteris paribus, ya seakan-akan teorinya jadi nggak berlaku seperti itu. Padahal kalau kita lihat asumsinya, memang karena asumsinya itu nggak bisa dipenuhi sehingga prediksi dari modelnya mungkin nggak sama. Seperti tadi pertanyaan Pak Walid, kok CADEV naik? Padahal dalam modeling teori ketika CADEV itu meningkat seharusnya rupiah menguat. Ya, sekurang-kurangnya bertahan lah. Tapi ceteris paribus kan. Nah yang ceteris paribusnya ini yang kita nggak paham bahwa di situ tuh ada yang berubah gitu. Negara lain seperti apa? Karena kan kita juga lihat nilai tukar ini kan bukan Indonesia sendiri ya. Jadi kita melihat secara equilibrium dengan mata uang lainnya juga seperti itu. Jadi kita harus melihatnya secara lebih komprehensif. Nah, itu yang pertama ya Pak Walid yang pengen saya sampaikan. Nah, mungkin saya pengen masuk dulu ke modeling nilai tukar. Nanti mungkin kalau kita bisa sajikan bersama dari sisi representasi equationnya ya. Jadi bahwa nilai tukar itu secara ada dua model ya, jangka pendek, jangka panjang. Nah untuk jangka panjang itu biasanya ditentukan oleh faktor-faktor fundamental ya, yang seperti kita ketahui bahwa secara nilai tukar itu sebetulnya menggambarkan fundamental ekonomi suatu negara. Teorinya sebenarnya seperti itu. Nah nilai tukar itu kan kalau di dalam model, misalkan salah satu model nilai tukar tuh banyak sekali, kalau dihitung bisa 50-70 model ya, macam-macam karena berkembang terus. Nah tapi salah satu model yang terkenal yang jadi acuan juga di IMF misalkan adalah Behavioral Equilibrium Exchange Rate Model. Jadi dia adalah suatu keseimbangan dari faktor-faktor fundamental. Nah faktor fundamental itu apa saja? Nah yang pertama itu adalah membandingkan pertumbuhan uang beredar di domestik dibandingkan pertumbuhan uang beredar di Amerika Serikat. Nah, atau di mitra utama kita ya, karena kan kita nilai tukar rupiah terhadap dolar ya. Nanti kita bandingkan pertumbuhan uang beredar di Indonesia dibandingkan dengan pertumbuhan mitranya. Nah, itu akan menentukan. Kalau kita tumbuh terlalu cepat, mata uang kita kan berarti nilainya makin turun kan dibandingkan dengan luar negeri yang jadi mitra kita itu. Kalau misalkan kita tumbuh lebih cepat kan itu inflatoir ya, sehingga itu juga menyebabkan nilai tukar kita menjadi melemah gitu. Nah, itu satu faktor yang utama ya dari sisi monetary model di dalam behavioral yang faktor moneternya. Nah, kemudian yang kedua, yaitu tadi variabel cadangan devisa atau net foreign asset. Jadi seberapa banyak aset-aset dolar yang kita miliki, karena ya itu akan menentukan nilai dari rupiah terhadap dolar. Nah, semakin banyak cadangan dolar yang kita miliki kan berarti dari sisi supply dolar kita itu banyak. Nah, kalau dolar kita banyak kan supply-nya banyak, harganya murah kan. Nah, itu harga dolar murah, nah berarti nilai tukar kita itu bisa menguat seperti itu. Jadi kalau teorinya memang kalau cadangan devisa itu meningkat atau kita punya aset net foreign asset yang makin meningkat, nah nilai tukar kita seharusnya semakin menguat seperti itu. Nah, nanti mungkin tolong dikoreksi oleh Pak Wija ataupun Pak Yanuar atau dilengkapi begitu ya, bahwa bagaimana ada anomali. Secara teori seharusnya NFA dan exchange rate itu berbanding lurus ya, berhubungan positif. Jadi kalau net foreign asset meningkat, cadangan devisa meningkat, mata uang itu kan seharusnya menguat. Nah, tapi kenapa ini
Tidak gitu. Nah, karena faktor lainnya kan, kita belum bicara interest rate diferensial, terms of trade, fiscal balance, itu di dalam model itulah ada money supply, NFA, interest rate diferensial, terms of trade, fiscal balance, commodity price. Nah, itunya kita masih anggap konstan dulu nih gitu. Nah, itu yang nah, CADEV ini kalau saya melihat bahwa kenapa CADEV itu mungkin kemarin kita melemah ya karena faktor-faktor lainnya itu juga menyebabkan rupiahnya jadi melemah. Jadi bukan hanya CADEV yang mempengaruhi karena secara fundamental tadi ada variabel-variabel lainnya, Pak. Jadi variabel lainnya harus kita lihat interest rate diferensial kita kan semakin tipis ya dengan US seperti itu. Karena tadi ya kita semakin interest rate spread-nya tuh nggak kayak dulu ya bisa kalau dulu tuh bisa 250, 300 basis gitu ya. Sekarang tuh makin tipis lah. 125 sekarang. Iya, 125 basis. Nah, kemudian terms of trade itu juga dari sisi daya saing ekspor ya, harga relatif produk-produk yang kita jual tuh seperti apa, kompetitif atau tidak. Nah, itu juga menentukan. Kemudian juga ada satu faktor ya, fiscal balance. Jadi kalau semakin fiskal kita itu semakin defisit, ya kan seperti sekarang makin defisit ya melemah dong, si nilai tukarnya kayak gitu. Nah itu kan jadi ternyata kan kita lihat kita ini defisit. Jadi walaupun CADEV naik, nah itu juga fiscal balance ya. Jadi faktornya lebih banyak mana nih yang melemahkan atau yang kekuatannya itu ternyata lebih kuat yang melemahkan gitu. Sehingga si CADEV doang sendiri tidak mampu menyebabkan kenaikan rupiah itu menjadi menguat seperti itu. Karena ada faktor lain yang lebih banyak driversnya itu membuat menjadi melemah. Barengan lagi commodity price. Tren commodity price kita kan turun ya Pak Wijaya dan Pak Yanuar ya. Nah itu juga karena saya pernah belajar dulu waktu saya karena pernah kerja sama beberapa teman. Itu dapatnya nggak dari teori sih nah setelah itu saya baru tahu dulu di textbook kayaknya nggak ada tuh commodity price. Ternyata setelah saya kerja di salah satu instansi internasional ya, saya diajarkan oleh teman-teman ekonom di sana bahwa Indonesia itu karakteristiknya commodity currencies. Jadi kita tuh mata uangnya tuh tergantung harga komoditas. Jadi kalau harga komoditas menguat, itu nilai tukar menguat. Nah sekarang kan commodity price kebanyakan trennya lagi turun, terutama produk-produk yang kita ekspor ya. CPO walaupun masih bagus, main trennya meningkat, tapi nggak setinggi dulu waktu COVID atau 2020 ya yang sempat menyentuh sangat tinggi gitu. Nah batu bara, nikel itu ya kebanyakan komoditi price-nya juga cenderung melemah karena pertumbuhan ekonomi global juga melemah. Nah itu akhirnya kita jadi melemah seperti itu. Jadi itu ya, secara fundamental teorinya seperti itu Pak. Jadi fundamental teori. Iya, walaupun CADEV naik ya belum tentu mata uang kita menguat. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita harus lihat komposisi CADEV-nya juga. Jadi kemarin itu ya kita juga diskusi ya. Mungkin Bapak Ibu juga hangat kita ya di dalam grup. Ini para aktif. Saya tuh kadang lagi ngapain ya namanya mama ngurusin anak dulu apa dulu mau ini udah ada yang jawab nggak apa-apa udah. Tapi seneng gitu jadi belajar juga saya terus terang di grup Pak Amal ini luar biasa ya, banyak belajar juga terms-termsnya terutama dari Pak Wijaya dan Pak Yanuar ya, bahwa banyak faktor itu kita nggak bisa lihat persis seperti itu karena ada games gitu ya, ini mau dumping apalah segala. Saya tuh baru tahu ada dumping obligasi, biasanya kan dumping dari perdagangan. Nah nanti akan dijelaskan ini ada perilaku-perilaku yang sekarang tuh makin kompleks, ada dumping obligasi lah. Jadi games itu bukan cuma trade tapi games di keuangannya itu memang semakin complicated juga gitu. Jadi sekarang karena games keuangannya begitu volatile, ini juga ya kita perlu pinter-pinter nih strateginya seperti apa, nggak bisa pakai teori, hanya cukup teori yang tadi itu gitu. Nah, yang kedua komposisi CADEV itu kebanyakan dari penarikan utang luar negeri ya kalau kita lihat kemarin. Nah, itu juga di Powell juga sempat menyajikan data bahwa utang luar negeri kita memang tumbuh ya, walaupun pertumbuhannya agak sedikit melambat tapi tetap tumbuh gitu artinya. Dan kemudian dari CADEV sendiri tuh dibantu oleh penarikan utang luar negeri, dimana kalau CADEV dari penarikan utang luar negeri berarti kan dia kurang sustain ya sumbernya, bukan dari trade atau dari capital flow. Sedangkan dari capital flows FDI dan portfolio kan kita lagi agak melambat juga gitu. Jadi kekuatan CADEV-nya itu sendiri, si CADEV-nya sendiri tidak dibangun dari struktur yang kuat. Nah itulah sebabnya menurut saya juga kenapa kok penguatan CADEV belum mampu untuk memperkuat rupiah. Seperti itu sih Pak kira-kira.
Tadi kan saya bicara lebih ke jangka panjang dulu ya, karena nanti praktisnya dan tekniknya benar sekali. Nah, jadi memang kalau lihat di sini nih Pak Oli ini pas banget, saya ingat nanti banget. Kita tayang Bu ini. Nah, ini mungkin Pak Oli bisa lihat di sini ya. Jadi sebetulnya ada beberapa pendekatan dari model nilai tukar sendiri. Ada yang sifatnya tradisional, kemudian makro dan microstructure. Nah, tadi banyak yang disampaikan oleh Pak Yanuar dan kemudian tadi perception. Jadi model fundamental yang awal kan belum ada ekspektasi, belum ada persepsi, benar-benar baru faktor fundamental. Nah, kemudian yang kedua berkembang nih modern approach. Nah, di dalam modern approach tuh kayak tadi asset and portfolio balance. Itu tadi yang disampaikan obligasi, ya kan, ekspektasi, persepsi. Karena mulai muncullah self fulfilling panics. Karena itu tahun-tahun 70 lah model-model nilai tukar, ekspektasi. Ada exchange rate overshooting model dari Don Bus bahwa nilai tukar tuh bisa overshoot karena dia sebagai shock absorber. Karena dia shock absorber, dia dulu tuh yang naik. Kayak gitu. Jadi perilaku-perilaku nilai tukar ini secara teori juga berkembang terus mengikuti dinamika. Nah, yang banyak disampaikan, jadi ada yang variabel makro, terus kemudian ada perilaku mikro dari para spekulan, dari para trader tadi kan ya. Kemudian nanti central bank sebagai bandar tadi, ya kan? Central bank sebagai bandar. Nah, by the time tuh ngelihat pergerakan nilai tukar dari waktu ke waktu tuh ada ceritanya, microstructure-nya di balik itu. Jadi selain makro, microstructure-nya dari para pelaku tadi. Nah, cuma memang untuk penelitiannya microstructure tuh agak susah ya datanya kan. ini nggak apa-apa mencapai kan. Ini soalnya sering membimbing disertasi gitu ya ini. Misalkan tadi intervensi yang dilakukan oleh Bank Indonesia kan itu datanya unpublished ya. Orang di laporan keuangannya itu salah satu yang tidak diumumkan. Iya, karena ya itu nanti Soros bisa baca gawat kan. Memang itu sesuatu di negara manapun juga tidak diungkapkan. Cuma waktu itu saya pernah punya mahasiswa kebetulan orang BI. Nah, itu bisa melakukan itu, tapi dia hanya menampilkan hasilnya. Jadi datanya tidak gitu, data mentahnya tidak, dia disclaim bahwa ini memang data publik. Jadi beliau sangat jago banget. Beliau tuh memang dulu trader di JP Morgan sama Goldman Sachs, kemudian di hire oleh Bank Indonesia, kemudian dia sekolah kebetulan di S2 kita MPKP. Nah, dia tuh bisa tesis mengenai perilaku mikro behavior dari nilai tukar. Nah, itu yang tadi dijelaskan Pak Yanuar dan juga mungkin Pak Wija, itu detail banget tuh tentang perilaku microstructure. Itu tuh memang lebih kompleks. Jadi belum tentu di modeling yang tadi Cadef selain itu ini bisa ini. Nah, ternyata ada perilaku itu Bu. Ternyata ada perilaku-perilaku yang di level mikro tadi yang mengambil keuntungan lah apa tadi yang harus diperhatikan. Nah, cuman ya itu tadi penelitian untuk microstructure ya, bagaimana intervensi central bank apa itu tergambar dari open market operationnya segala macam, termasuk triple intervention strategy. Itu memang data-datanya agak susah gitu. Tapi artinya diskusi ini menunjukkan bahwa perilaku nilai tukar itu ternyata tidak sesimpel itu gitu Pak. Iya. Nah, jadi kalau kita bicara raca pembayaran dan lain sebagainya itu tadi sudah dibandingkan dengan berbagai negara. Cuma saya mungkin boleh nambahin satu tuh Pak Awalil ya. Jadi kita kan kalau mau menilai kondisi kita bagus apa enggak tuh kan harus punya comparison. Tadi Pak Yanuar tuh comparisonnya banyak dengan Cina. Saya ngelihat dengan peers ya. Di tengah pelemahan ini, saya melihat Singapura dolar tuh semakin kuat. Terus kemudian Thailand itu cenderung lebih stabil. Kemudian Filipina itu juga stabil, cenderung kuat juga. Jadi ini kita harus bandingin sama peers nih bahwa beliau ini sukanya dengan Vietnam dong bandingannya. Kalau dengan Vietnam dong kita memang sama-sama decline nih, sama-sama volatile, sama-sama ini. Nah terus juga sebenarnya kita harus appreciate juga ya kebijakan-kebijakan DHE kan tujuannya untuk itu. Terus kemudian juga ada kebijakan yang kita DNDF itu loh Pak, waktu kita sama-sama di satu lembaga memberikan rekomendasi kan akhirnya alhamdulillah berdirilah NDF itu, DNDF, domestic NDF. Dulu dilarang. 2018 akhirnya kan boleh lagi. Dulu kita salah satu penganjurnya untuk pakai. Iya, jadi tadi sebetulnya sudah ada upaya-upaya melakukan pendalaman pasar forex kita sendiri karena karena pasar forex kita kan memang masih rentan secara volume, secara ini dan banyak di drive di luar kan, lebih kayak di Singapura seperti NDF kita di Singapura yang lebih banyak. Nah, itu juga mempengaruhi. Jadi supaya digorengnya tuh di luar lah ya gitu. Nah, itu supaya menghadapi itu seperti apa. Nah, kita udah ada upaya-upaya untuk menghambat itu ya. Tapi karena tekanan globalnya ini begitu tinggi ya. Tadi story-nya juga lebar gitu. Jadi susah nih kita dan melihat dengan negara lain sih. Jadi kalau saya tuh cukup sebenarnya mata uang itu kan tadi seperti Pak Wijaya menggambarkan produktivitas ya. Ya kalau terlalu kuat juga, tapi kita sebagai negara eksportir yang masih butuh nilai tukar itu sebagai faktor yang menentukan ekspor, mungkin terlalu kuat juga tidak. Cuma kalau kita pikir ya kan kalau kita keluar negeri itu ya kita rasakan ya simpel aja. Jalan-jalan keluar negeri. Kalau depresiasi rupiah
kita kan kocek kita makin dalam di sana, kita terasa makin miskin di sana. Kalau kita bicara posesi yang banyak mengalami itu orang haji dan umroh. Itu kan konkret kan. Ketika kursnya bener, ketika belanja, waduh, kita kursnya jadi segini gitu kan. Untuk kemarin pas belum terdepresiasi gitu ya pergi ke sana. Nah, nanti kalau pas pergi lagi, wah saya harus ngeluarin duit yang semakin banyak. Nah, itu yang teman-teman nih kita yang mau kuliah, yang mau kerja di sana gitu kan, itu akan terasa gitu tuh bahwa, nah kenapa sih kita declining terus gitu? Jadi nggak pernah kan sekarang kita balik ke 10.000 atau ke 11.000. Memang ada keseimbangan baru tadi yang disampaikan. Nah, tapi pertanyaan saya, mungkin kita bisa discuss bersama nih, jadi kayak trigger pengen diskusi dengan para ekonom juga bahwa gimana ya, karena kita merasakan bahwa kalau terlalu lemah juga. Saya pernah ngitung tuh dengan Vietnam Dong. Jadi kalau misalkan 2045 itu kalau kita misalkan kecepatannya seperti sekarang depresiasi. Jadi saya ngitung kecepatan depresiasi dengan negara-negara peers. Indonesia tuh paling termasuk tajam. Kita tuh dengan Vietnam Dong aja secara kecepatan tuh masih cepetan kita sebenarnya. Walaupun dia masih kursnya kan masih Nah kalau Vietnam itu ceteris paribus, terus kita dengan sekarang itu kita 2000 berapa ya? Saya ngitung 2060 tuh bisa sama kursnya sama Vietnam Dong. Kalau begini-begini aja ceteris paribus. Ini bukan untuk menakutkan tidak, tapi ini simulasi aja, simulasi secara hitungan gitu bahwa kita 2060 tuh bisa kursnya sama Vietnam Dong. Kalau kecepatan depresiasi kita ini nggak kita rem. Sebenarnya kan solusi kita tuh terhadap rupiah, devisa, balance of payment itu kan ujungnya memperkuat ketahanan eksternal kita ya. Jadi kesehatan dari ketahanan eksternal, karena dari sisi teorinya juga saya selalu balik ya ke framework makronya bahwa kita kan memperkuat internal dan external balance. Nah, jadi gimana sinergi kebijakan untuk memperkuat internal balance kan pencapaian full employment kita ya. Kemudian external balance ya, ini kita ngomongin BOP ini keseimbangannya untuk kesehatan kita supaya kita tuh lancar semua gitu kan. Nah, itu gimana policy mix-nya untuk itu gitu. Dan itu butuh sinergi kebijakan. Nah, tadi kalau menyoroti terkait dengan struktur BOP kita, saya setuju bahwa BOP kita itu, makanya kenapa sih itu juga jadi jawaban. Kenapa Indonesia tidak pernah tumbuh lebih dari 5% belakangan ini. Nah itu karena balance of payment constraint growth. Jadi ada suatu teori dari Agarwal dan Khan terkait BOPC growth. Jadi bahwa kita itu selalu dibatasi oleh BOP kita karena tadi ternyata dia cash flow ya. Ya karena kita kekurangan darah. Kayak orang tuh mau gerak tapi kekurangan darah. Nah, darah masuk tapi nggak cukup. Darahnya itu kurang kan, darah dari APBN, darah dari tadi BOP kita kan butuh itu likuiditas lah, darah itu gitu. Nah, atau cash flow itu tadi. Nah, kita kekurangan cash flow karena apa? Tadi sudah banyak dibahas faktor-faktornya gitu. Kalau dibandingkan dengan Vietnam, mereka benar-benar memupuk cash flow gitu. Ini mudah-mudahan sih saya berdoa lah para pengambil kebijakan di kita ini saat ini sadar bahwa kita itu kekurangan darah. Kalau bicara apalagi masyarakat di daerah. Masyarakat kecil tuh mereka tuh sedih banget, likuiditas tuh kering banget. Lebaran ini ya, kalau kita ngobrol sedikit nih agak menjauh. Kemarin ngobrol tuh sama toko oleh-oleh, banyak saya ngobrol kebetulan ada forum dengan UMKM gitu ya. Mereka bilang Lebaran tahun ini tuh sedih banget, nggak kayak Lebaran. Oleh-oleh tuh rendah sekali. Padahal biasanya tuh naik omsetnya tuh 3-4 kali lipat minimal. Sekarang tuh ya biasa-biasa aja, ada kenaikan tapi sangat sedikit gitu. Dibandingkan dengan Ramadan Lebaran tahun lalu tuh 50% turun. Jadi ini kan IKK ya, segala indikator-indikator real kita. Berarti kan ada masalah. Jadi di internal kita nih ada pelemahan indikator, terus kemudian di eksternalnya juga. Nah kalau ini nggak kita jaga internal eksternal balance kita, ya kita nggak mencapai pertumbuhan yang kita harapkan. Terus kita juga ketahanan eksternal nih risk juga kan, jadi resiko. Karena kita menjaga, kita memang KSSK selalu bilang bahwa kita kondisinya tuh aman, tidak belum ke oranye ataupun ke merah begitu ya, selalu dalam kondisi hijau seperti itu. Jadi cuma tadi yang indah itu bener nggak sih gitu? Resiko maksudnya contingent liability-nya tuh sudah kita hitung nggak? Kalau dari sisi pendeknya mungkin ya, tapi contingent liability-nya sampai kapan daya tahan ekonomi kita ini gitu loh? Itu yang harus kita jaga bersama. Jadi kita mengadakan kayak gini-gini bukan untuk menakut-nakuti, menciptakan pesimisme, justru untuk kita bangkit nih gimana? Tadi saya catat bagus sekali poin dari Bapak-Bapak. Gimana kita berani melakukan reformasi kebijakan jika dibutuhkan dan tidak perlu malu ya, dalam arti bahwa ketika ada satu program yang dijanjikan kemudian itu nggak visible, ya udah itu bisa kita tunda dulu kan. Untuk yang short term ini kita selamatkan. Nah, gimana menyelamatkan fiskal kita? Jadi tadi saya menyoroti itu aspek likuiditas aja, likuiditas di masyarakat. Ya, kita mengerucut ini. Iya, karena itu langsung ke dompet kita juga ya. Jadi likuiditas di masyarakat ini kondisinya seperti apa? Nah, salah satunya
kemarin kan ada case-case ya, bagaimana pemerintah juga, tadi kan kita udah efisiensi, anggarannya direalokasi untuk sesuatu yang menciptakan multiplier effect. Ternyata yang kita harapkan reshifting itu ternyata nggak, duitnya tuh kemana gitu. Karena saya kemarin ngobrol juga lihat data-data BI terkait dengan bahwa pemerintah emang belum banyak spend. Sehingga likuiditas dari government, karena mau nggak mau di Indonesia sebagai negara berkembang, di masyarakat tuh masih tergantung likuiditas pemerintah kok. Proyek-proyek konstruksi, pencairan segala macam. Aduh, jangankan bicara konstruksi, bicara yang kemarin makanan aja nggak turun gitu loh. Yang itu mau create ke UMKM. Gitu. Nah itu uangnya kemana sih gitu? Itu yang kita ekonom juga jadi jarang diundang Bu sekarang. Karena efisiensi juga kan, tidak boleh terlalu banyak talk show, seminar dan sebagainya. Jadi semuanya likuiditas sih problem. Sekarang biasanya podcast sendiri. Liquidity provider kan dari government salah satunya sebagai trigger. Nanti private di situ bisa berkembang. Nah, jadi harapannya nih gimana kita memperbaiki juga likuiditas supaya internal dan external balance kita itu terjaga. Nah terus itu tadi kalau yang eksternalnya kan gimana tuh tadi FDI kita yang berkualitas, kita dolar jadi banyak, M2 ataupun M2 kita juga growth-nya bisa bagus, nanti ke M1 berdampak juga. Itu kita tuh kurang banget sekarang itu Pak. Nah itu yang, jadi kalau kita bandingin sama COVID ya, kalau saya kemarin discuss juga, sebenarnya lebih bagusan mana sih waktu COVID tuh banyak likuiditas, tapi kita ketakutan karena sakit dan nggak bisa bergerak kemana-mana. Kita sekarang bebas bergerak kemana-mana, tapi duitnya nggak ada. Dulu masih guyuran dana So kalau kita bandingin dengan COVID 2020, kita better atau enggak sih? Gitu. Ini menarik ya, pemirsa, kita sudah sampai mulai ke ujung.